Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, di dalam puasa bulan Ramadan. Yang nomor 7 yaitu menjaga lisan dan perbuatan. Orang yang senantiasa berpuasa, khususnya di situ bulan Ramadan, dia bukan hanya berpuasa karena tidak makan dan juga tidak minum, melainkan kita senantiasa menjaga lisan kita dengan baik, menjaga perbuatan kita dengan baik. Jangan sampai ada kata-kata yang keluar dari perkataan kita hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai di situ perbuatan kita menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Artinya, setiap perkataan dan perbuatan kita berpuasa juga dengan kita menahan atau menjaga lisan dengan baik dan berpuatan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan puasa. Puasa bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak minum. Puasa di situ bagaimana kita bisa menahan dari hal-hal yang tidak baik. Menahan diri dari ghibah. Khususnya di situ kita jangan pernah mengumbar atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Termasuk di dalamnya adalah ghibah. Makanya di situ kita senantiasa pandai menjaga lisan kita dengan baik untuk berkata-kata yang tidak baik. Kita harus pandai menjaga perbuatan kita supaya baik dan agar supaya perbuatan kita tidak menjurus kepada hal-hal yang tidak baik. Makanya di situ menahan diri dari ghibah, berkata kasar. Kita senantiasa jangan pernah berkata kasar, walaupun di situ sesudah di luar Ramadan. Artinya di situ kita senantiasa berpuasa dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik atau perbuatan sia-sia yang dapat mengurangi pahala puasa. Makanya di situ hindari suatu perbuatan yang sia-sia yang bisa mengurangi terhadap amal puasa kita. Makanya janganlah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisa saja apa yang kita bicarakan di situ berkaitan atau mengurangi pahala puasa kita. Makanya pandai menjaga lisan dan juga perbuatan di situ. Kita senantiasa
menjaga lisan dan perbuatan dengan baik termasuk kepada amalan-amalan yang harus kita jaga pada bulan Ramadan, dan kita senantiasa tetap menjaga lisan dan juga perbuatan kita dengan baik setiap saat. Larangan mengucapkan perkataan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 148, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahal jahra bisu'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang-orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berkata buruk. Di sini ada pengecualiannya. Dengan kecuali orang-orang yang dianiaya. Mungkin di situ orang-orang yang dianiaya tersebut sudah tidak bisa mengontrol perkataannya sehingga terlepas di situ perkataan yang tidak buruk dari orang-orang yang dianiaya. Makanya di sini ada pengecualiannya. Akan tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ucapan yang buruk. Makanya kita senantiasa menjaga ucapan kita dengan baik. Itulah larangan mengucapkan perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah An-Nisa ayat 148. Selanjutnya berkaitan dengan menjaga lisan dan juga perbuatan, ucapan baik atau diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna. Artinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Artinya di situ kita bukan hanya menjaga perbuatan kita, menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita senantiasa menjaga akhlak baik kita kepada sesama manusia atau kepada makhluk yang lainnya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan mengucapkan atau berkata-kata yang baik, khususnya di situ kepada manusia. Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Makanya di situ bagaimana bahaya mengolok-olok dan menghina. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukmin saling mencela atau memberi julukan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Artinya, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Artinya, kita senantiasa menjaga lisan kita dengan baik. Senantiasa kita jangan mencela atau memanggil orang lain dengan gelar-gelar yang buruk. Berkaitan dengan menjaga lisan dan juga perbuatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Situ ya. Berkaitan lagi dengan menjaga lisan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyasman li ma bainah lahihi wa ma bainah rijlaihi adman lahul jannah." Artinya, barang siapa yang dapat menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya. Yang dimaksud di sini adalah lisannya, lisan kita maksudnya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Artinya kita senantiasa di situ menjaga lisan kita, menjaga apa yang kita miliki. Artinya di situ di antara dua kakinya atau di situ kemaluannya, maka sabdanya Rasulullah, maka aku menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Makanya di situ kita senantiasa menjaga lisan kita dengan baik agar supaya kita menjadi orang yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya pada puasa bulan Ramadan kita menjaga lisan kita dengan baik, akan tetapi seterusnya kita senantiasa menjaga lisan kita dengan baik. Kebinasaan karena lisan. Jadi di situ kita senantiasa menjaga lisan kita dengan baik agar supaya kita menjadi orang yang selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, "Wahal yakubun nasah finnari ala wujuhihim illa hasaidul sinatihim." Artinya, bukankah manusia akan diseret ke neraka pada wajah-wajah mereka kecuali karena hasil dari lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya di situ manusia di situ dengan menjaga lisannya, di situ dengan menjaga lisannya akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, di situ bisa jadi akan menjadi faktor celakanya dan akan masuk neraka. Dan bisa jadi akan masuk neraka karena tidak menjaga lisannya dengan baik. Yang selanjutnya di situ amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan puasa Ramadan, yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah di situ biasanya kita keluarkan sebelum sholat Id. Mengeluarkan zakat fitrah sebelum Idul Fitri.
Makanya di situ kita senantiasa mengeluarkan zakat fitrah di situ pada bulan Ramadan. Berkaitan dengan zakat fitrah, saya jelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengeluarkan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itulah yang berkaitan dengan zakat yang kita keluarkan, khususnya di situ yang saya bahas di sini zakat pada bulan Ramadan, di situ zakat fitrah. Dalilnya lagi surat At-Taubah ayat 60 yang berkaitan dengan zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah hal-hal atau dalil yang berkaitan dengan zakat fitrah, yang berkaitan dengan zakat pada umumnya. Yang saya bahas di sini adalah zakat fitrah pada bulan Ramadan. Bagaimana hikmah wajibnya zakat fitrah di situ? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Faradah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratalis shaimi minal lagwi warrafathi wa su'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita dikeluarkannya zakat fitrah di situ ada hikmah yang kita bisa dapat di dalamnya, khususnya di situ apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat fitrah di situ yang kita keluarkan di sini untuk menyucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi
makan orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Berkaitan dengan zakat fitrah lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaro bi zakatil fitri qabla hurujin nasi ila shalah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan lagi dengan zakat fitrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ bersabda, zakat al-fitri so'an min tamri au so'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal zakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla hurujin nasi ila shalah. Artinya di situ zakat fitrah berupa satu syak kurma atau satu syak gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan hadis riwayat Abu Daud. Artinya di situ zakat fitrah di situ berlaku untuk semua orang, baik hamba, berlaku atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Itulah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Itulah merupakan amalan-amalan yang kita bisa laksanakan pada bulan Ramadan. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.